ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Acara selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Marsyu Penulatan. Kita
الوطن يلا الوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن من الحرمان انهضوا على الوطن يلا الوطن يلا الوطن يلا الوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن من الحرمان انهضوا على الوطن Indonesia بلادي أنت عنوان الفخامة كل من يأتيك يوم قومي حيا القومامة كل من يأتيك يوم قومي حيا القومامة Siapkah hati wahai tanah airku cintamu dalam imanku jangan halangkan nasibmu bangkitlah hai bangsaku usapkah hati wahai tanah airku cintamu dalam imanku jangan halangkan nasibmu bangkitlah hai bangsaku Indonesia negeriku engkau panji martabatku siapa datang mengancammu kan binasa di bawah tulimu siapa datang mengancammu kan binasa di bawah tulimu Dan duduk kembali. Acara selanjutnya sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Assoja Center Universitas Wahid Hasyim. Kepada beliau Bapak Ma'as Sobirin, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Dr. Mujib Rahmat selaku keynote speech pada kesempatan yang baik ini. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Wahid Hasyim Semarang, Prof. Mutakhir Ali MA. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor 3 yang berkenan hadir pada kesempatan baik ini, Bapak Dr. Haji Nur Khalid, segenap para dekan, wabil khusus dekan farmasi dan dekan fisip. Yang saya hormati segenap para tamu undangan, ketua lembaga yang hadir, kepala pusat, sekaligus teman-teman panitia dan rekan-rekan peserta orientasi keaswajaan tahun 2023 yang saya hormati. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, langit senantiasa memberikan kecerahan kepada kita semuanya, bumi kita hidup dan menggerakkan pikiran hati kita bersama-sama untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpah rahmat dan kenikmatan yang senantiasa kita terima selama ini. Salawat salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya betul-betul menjadi bagian umat yang senantiasa mendapatkan syafaat beliau besok di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya bisa berdiri di hadapan para peserta orientasi keaswajaan 2023. Mohon izin menyampaikan beberapa hal Bapak Rektor. Yang pertama saya sampaikan ucapan terima kasih atas segenap dukungan, partisipasi, gotong royong yang senantiasa kita lakukan bersama
untuk bisa menjaga, mengawal sekaligus merawat nilai-nilai keaswajaan di Universitas Wahid Hasyim. Hal ini menjadi penting karena mau tidak mau embanan amanah, embanan moral, embanan pengetahuan yang senantiasa kita jalankan memang belum tuntas. Namun demikian kita harus optimis bahwasannya setiap niat baik dengan cara-cara yang baik, insya Allah Allah akan memberikan kemudahan pada suatu saat nanti. Yang kedua kalinya, orientasi keaswajaan Universitas Wahid Hasyim Semarang menjadi salah satu pintu gerbang untuk bisa menghadirkan samudra keilmuan dan samudra kearifan yang kelak nanti teman-teman peserta orientasi keaswajaan terutama untuk 2023 bisa mengenal lebih jauh bagaimana iklim akademik yang akan dibangun di Universitas Wahid Hasyim Semarang. Salam. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Dr. Mujib Rohmat. Alhamdulillah sudah hadir Bapak Dr. Mujib Rohmat. Mohon izin Bapak. Ahlan wa sahlan bihudurikum. Perlu kami sampaikan pula bahwa orientasi keaswajaan di Universitas Wahid Hasyim Semarang akan digelar selama 2 hari. Yang pertama kita akan menyoal isu bagaimana aswaja sebagai epicentrum keilmuan dan peradaban, yang kemudian nanti kita kemas beberapa sesi. Sesi pertama kita akan mengurai terkait dengan rancang bangunan keilmuan aswaja, bagaimana kita mendiskusikan aswaja, etika dan nilai-nilai pengetahuan, sekaligus peserta nanti diajak untuk mengarungi pemikiran dan laku hidup Kiai Haji Wahid Hasyim. Tidak lepas dari itu, pilar-pilar Unwahas itu pun juga akan disampaikan pada mimbar ini, yakni epistemologi Asmaul Husna maupun kepesantrenan yang akan disampaikan oleh Dr. Haji Syaifuddin. Alhamdulillah laporan dari panitia, Prof. Sekitar 1.720 peserta mendaftar pada kesempatan kali ini, dan insya Allah detik ini pun juga masih terus mengalir. Ada beberapa yang hadir di sini, kemudian dari Zoom meeting, kemudian dari YouTube. Insya Allah pergerakan teman-teman untuk mengawal nilai-nilai keaswajaan di Universitas Wahid Hasyim Semarang senantiasa terus bisa diendus oleh masyarakat, dan itu terbukti kunjungan website Aswaja Center senantiasa meningkat. Saat ini sudah berkunjung orang di 23 negara titik. Tepuk tangan untuk teman-teman semuanya. Alhamdulillah, ini berkat kolaborasi teman-teman mahasiswa maupun dosen yang turut memberikan kontribusi. Aswaja sebagai epicentrum keilmuan dan peradaban ini memang tidak lepas dari beberapa pemikiran, utamanya pemikiran Ibnu Khaldun yang lahir sebuah karya besar yakni Muqaddimah, di mana buku ini menguraikan terkait dengan bagaimana desain sebuah negara, bagaimana kejayaan itu bisa diperoleh, bagaimana negara itu kemudian bisa hancur berlebur begitu saja. Kemudian energi ini 7 abad kemudian ada sebuah korelasi yang luar biasa dari buku Study of History yang ditulis oleh Arnold Joseph Toynbee. Jadi Toynbee itu merupakan sejarawan asal Inggris yang kemudian sudah melakukan perjalanan mereportase maju mundurnya sebuah peradaban dunia. Setidaknya ada 22 peradaban dunia. Hasilnya apa? Ada 4 unsur yang bisa memberikan sebuah indikator apakah peradaban bangsa itu maju atau mundur. Yang pertama, kita mengenal bagaimana komitmen spiritual yang harus dibangun oleh masyarakat ataupun sebuah bangsa. Kemudian lapisan yang kedua adalah ada nilai etika di situ. Kemudian lapisan ketiga ada nilai estetika di situ. Kemudian yang terakhir adalah sains dan teknologi. Petahana kita adalah spiritual. Tetapi sekali lagi spiritual itu akan berhenti begitu saja, tidak bisa memberikan pengaruh kepada peradaban lain, manakala spiritual itu tidak bisa menghasilkan sebuah temuan ataupun ciptaan teknologi baru. Mungkin itu menjadi reasoning kenapa aswaja ini menjadi sebuah titik pangkal
ataupun sumber rujukan bagaimana ilmu pengetahuan ini akan dipadukan dengan sebuah adab. Maka ilmu itu akan menghadirkan sebuah kebahagiaan, dan kebahagiaan itu akan menghasilkan sebuah peradaban baru di dunia ini dengan berbagai macam penemuan. Semoga mimbar ini menjadi mimbar yang baik untuk kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi langkah kita semuanya untuk bisa menghadirkan kebaikan dan kearifan di kampus tercinta kita ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Rektor Universitas Wahid Hasyim sekaligus membuka acara orientasi keaswajaan 2023. Kepada beliau, Profesor Dr. Kiai Haji Muzakir Ali Ema, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semua. Ini kami sampaikan karena mahasiswa baru tidak semuanya muslim. Jadi tidak semua mahasiswa baru muslim, sehingga kami sampaikan selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, lengkap bahasa. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ja'ala da'wata ilal huda wa tilalata 'alal khairi wan nasihata lil muslimin wa rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadratal mutaramin, para alim, para kiai, wabil khusus tamu kita yaitu Bapak Kiai Haji Dr. Mujib Rahmat, Komisi 10 DPR RI, alhamdulillah rawuh. Wakil Ketua PP CGH PBNU juga. Jadi PP itu pengurus pusat, CGH Jam'iyah Qurra wal Huffat. Nah, Jam'iyah yang ahli maca Quran dan apal Quran. Nah, kira-kira seperti itu. Dan para wakil rektor, dalam hal ini wakil rektor 3. Kenapa wakil rektor 3? Karena wakil rektor 3 itu membidangi kemahasiswaan, alumni, diaspora, dan keaswajaan. Jadi pas memang ini urusan aswaja, tapi kalau azwaja beda lagi. Yang termasuk juga Kepala Pusat Aswaja Center, Kepala Pusat Aswaja, dikenal dengan Aswaja Center, Bapak Ma'as Sobirin, ya, selalu sabar. Innallaha ma'as sobirin, Allah saja bersama Pak Ma'as. Kita juga mudah-mudahan sama bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Para dosen, para dekan, para dosen, dan para mahasiswa, para aswaja muda, dan para mahasiswa baru, bukan baru lagi, satu semester. Semuanya hadirin yang berbahagia, baik yang luring maupun daring. Pertama, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa pagi ini kita semua mendapatkan guyuran rahmat, baik itu kesehatan jasmani rohani serta tetap iman, Islam, dan keagamaan yang kita miliki, yang diberikan Allah dan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan keberadaan iman, keberadaan kepercayaan, keberadaan nikmat-nikmat itu senantiasa bisa kita syukuri dan sampai akhir hayat kita. Allahumma amin. Yang kedua, tentu kami mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi yang sangat tinggi atas
pelaksanaan orientasi keaswajaan ini mudah-mudahan berkah dan manfaat bagi semua, tidak hanya bagi mahasiswa tetapi bagi bangsa dan peradaban. Maka apa yang menjadi tema tadi sebagai epicentrum keilmuan dan peradaban itu saya kira memang tepat bagi kita sebagai kampus yang memiliki visi dan misi Aswajah Ahlussunnah wal Jamaah. Perlu kami sampaikan yang tidak bosan-bosannya setiap pertemuan bahwa visi Unwahas itu menjadi universitas yang unggul, menjadi universitas yang unggul dalam mentransformasikan ilmu pengetahuan teknologi dan seni dengan nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah pada tahun 2025. Jadi kenapa ini kami sampaikan setiap pertemuan supaya semua insan aswaja, semua insan Unwahas itu selalu ingat. Itu sama dengan ketika orang Islam Jumatan mesti ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Demikian juga kita sebagai insan Unwahas tetap visi ini harus selalu kita ingatkan, selalu kita perbarui agar apa yang menjadi aktivitas kita, baik aktivitas akademik, aktivitas pengajaran, aktivitas penelitian, aktivitas pengabdian, itu senantiasa memiliki orientasi Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Harapannya seperti itu. Jadi kenapa kita menetapkan bahwa Aswajah sebagai visi misi Unwahas ini memang sejarahnya panjang, dan apa yang disampaikan oleh ketua pusat ketua pusat ngentek lali, kepala Aswajah, ketua pusat Aswajah itu betul. Jadi bagaimana kita membentengi diri dari sisi ideologi, dari sisi kemasyarakatan, dari sisi kebangsaan, dari segi keilmuan, dari segi peradaban, itu kita bentengi supaya tidak mudah tercerabut, supaya kuat ada dalam diri kita. Apalagi ketika pendirian Unwahas tahun 2000 yang kita rintis sejak tahun 99 awal, bahkan 98 sudah mulai kita rintis dengan belajar dengan Pak Yai Tolhah Hasan yang waktu itu rektor Unisma, dan kemudian 99 menjadi Menteri Agama Gus Dur. Bahkan Unwahas belum dapat izin aja Yai Tolhah Hasan itu datang ke sini mensemangati. Kita sedang bersih-bersih kampus yang sebelah sana masjid itu, waktu itu bangunannya tidak lebih baik dari bangunan SD Impres. Kita bersih, tapi Yai Tolhah sebagai Menteri Agama satu datang ke sini duluan mensemangati supaya berdiri. Pada intinya pada saat itu bahwa di era reformasi itu banyak orang pinter tapi minteri, ngapusi, apalagi keblinger di satu sisi. Jadi wong pinter pada keminter, keblinger. Di sisi lain banyak orang akhlaknya baik, kelakuannya baik tapi tidak pinter, seringkali ketinggalan, dibodohi dan sebagainya. Sehingga dari itu para pendiri, terutama ketuanya Pak Yai Samsudin Anwar, saat itu saya sekretarisnya, ini harus dirombak. Jangan sampai orang pintar tapi keblinger, atau orang baik tetapi diakali, kelakuannya bagus, akhlaknya bagus tapi dibodohi, diakali dan sebagainya. Nah ini makanya berdirinya kampus Unwahas ini supaya jadi orang pinter sekaligus bener. Nah,
jadi orang pinter dan benar, sehingga tidak mudah dibodohi atau tidak membodohi. Itu harapannya. Oleh karena itu kemudian kita tetapkan aswaja itu sebagai nilai yang harus kita kembangkan dalam Tridharma perguruan tinggi. Dan Unwas itu memang didirikan oleh Nahdlatul Ulama, baik tokoh NU atau PWNU atau bahkan PBNU. Bahkan kantor awal pendirian itu di kantor PWNU. Mas Solikul Huda tahu itu, Jalul Hadi kok udah. Kemudian saya saat itu sebagai kita juga antar sana, tapi kemudian juga di kantor di rumah saya. Ketika tidak di kantor PWNU ya di rumah saya, itu kantor pendirian awal. Jadi Unwas didirikan itu mengemban amanah Muktamar Nahdlatul Ulama di bidang pendidikan tinggi. Setiap kali Muktamar NU 5 tahunan yang diimpikan adalah berdirinya sebuah universitas. Dan alhamdulillah Unwas begitu reformasi langsung berdiri Unwas, langsung universitas. Tidak melalui sekolah tinggi, tidak melalui akademi, tidak melalui institut, langsung universitas, 10 program studi. Farmasi termasuk pertama. Dan prodi-prodi lain ya. Nah, ciri khas kita, ciri khas karena Unwas itu mengemban amanah muktamar, ciri khas kita, ciri khas Unwas ya satu tetap religius sebagai PTNU. Yang kedua, NU itu juga nasionalis. Yang ketiga, berbudaya. Itu ciri kita. Sehingga di Unwas ini ya agamis tetapi juga nasionalis. Maka jargon selanjutnya Unwas intelektual berkarakter. Intelektualnya tinggi, pinter, cerdas, sekaligus punya karakter, kelakuannya baik. Pinter, berkelakuan baik. Ojo pinter sing minteri, menganggap orang lain bodoh, merasa pinter sendiri. Dan jika tidak boleh pinter yang membodohi atau merasa keminter, atau jangan sampai generasi itu juga bodoh yang tidak tahu apa-apa meskipun akhlaknya baik. Jadi itu harapannya. Maka jargon intelektual berkarakter itu selalu kita kembangkan. Jadi disinilah bagaimana Unwas mengembangkan sikap dan budaya ilmiah, profesional, berkarakter, moderat, toleran, multikultur. Bahkan bagaimana kita kembangkan tidak hanya nasional tapi juga internasional. Alhamdulillah mahasiswa yang ikut orientasi ini insya Allah ada mahasiswa dari Afghanistan. Afghanistan ada S1, ada S2, S3 itu. Kemudian ada juga dari Thailand, ada juga dari Kamboja, ada juga dari Vietnam, ada juga dari Irak, ada juga dari Mesir, ada juga dari Yaman. Ini membuktikan bahwa Unwas ini tidak saja nasional tapi memang sudah mendunia sesuai dengan gambar jagatnya Unwas atau Nahdlatul Ulama. Jadi dari sinilah maka dengan jargon tadi intelektual berkarakter, maka Unwas memiliki tugas sebagai insan intelektual berkarakter secara personal mencetak insan ulul albab. Olah fikirnya, olah hatinya, olah rasa, olah fisiknya, perilakunya semuanya harus baik. Jadi mahasiswa harus memiliki semangat mencerdaskan pikirannya, mencerdaskan hati, aspek rasanya dan kelakuannya yang baik. Mudah-mudahan nanti menjadi khairul ummah, terwujudnya masyarakat yang yang kita impikan. Nah, orientasi keaswajan ini bagaimana karakter aswaja, bagaimana karakter moderat dimiliki oleh semua,
tidak hanya dosen, karyawan, tendik, tapi mahasiswa, alumni memiliki sikap moderat, tidak radikal tapi juga tidak liberal, tidak keras tapi juga tidak lemah, nah, tidak penakut tapi juga tidak ngawur. Nah, itu harapan kita, itulah sikap moderat, toleran, proporsional dalam berbagai kehidupan. Saudara-saudara sekalian, nanti tentang aswaja itu tetap harus kita kembangkan, tidak hanya ketika di kampus tetapi juga ketika sudah lulus di masyarakat, bahkan termasuk dalam hal berpolitik. Seperti Pak Yai Mujib Rahmat ini tentu yang dipegang adalah nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena nilai moderat, nilai toleran, nilai keadilan itu nilai universal. Karena universal, karena nilai universal, maka bisa diikuti oleh berbagai macam agama dan bangsa. Inilah yang harus kita banggakan. Maka bagaimana kalau itu rahmatan lil alamin, bagaimana aswaja yang kita makan unwa menjadi rahmatan lil alamin juga. Allahumma amin. Oleh karena itu marilah acara ini kami minta saudara-saudara ikutinya dengan baik, dengan harapan bahwa aswajan orientasi ini dibawa sampai lulus, dan menjelang ujian skrip pada saatnya nanti mungkin ada uji komprehensif tentang amaliyah aswaja. Harapan kita itu. Jadi nanti sebelum ujian skripsi ada semacam pendalaman keaswajaan, meskipun sifatnya itu adalah seminar atau apa, nanti akan dibentuk lebih lanjut. Jadi orientasi keaswajaan ini syarat untuk lulus dari Universitas Wahid Hasyim. Insya Allah tidak rugi, dan insya Allah akan menjadi nilai saudara dalam hidup dan keberhasilan, kesuksesan di kemudian hari. Allahumma amin. Oleh karena itu marilah acara orientasi keaswajaan bagi mahasiswa tahun 2023 kita buka bersama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan orientasi ini memberi berkah manfaat untuk kita, untuk institusi Unhas, untuk masyarakat, untuk bangsa dan peradaban. Amin. Akhirnya wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Acara selanjutnya keynote speech oleh Wakil Ketua PPJKH PBNU serta anggota DPR RI Komisi 10. Kepada beliau Bapak Dr. Haji Mujib Rahmat SHMH, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam bahagia, dan salam sehat walafiat kepada kita semuanya. Amin. Subahul khair, subahus surur, subahus sa'adah, wasubahus salamah, wasubahus sihah. Ini pelajarannya dari Pak Rektor ini. Nah tadi pakai bahasa Indonesia, saya suruh pakai bahasa Arabnya katanya. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Hadratul mukarramin, para kiai,
wabil khusus akhinal mukarram Kiai Haji Dr. Profesor Dr. Mudzakkir Ali MA, ini mutakharijin min IAIN Kalijogo ya, Wali Songo dan Sunan Kalijogo. Yang terhormat, ini adinda saya, tapi ilmunya lebih banyak dia, yaitu Pak Dr. Kiai Haji Khalid, wong podo-podo wong Kendali. Bedanya aku wong Kaliwungu, beliau orang Cepiring ya, Cepiring. Coba buat, oh ya, apa Kaliboto ya, Kaliboto. Kemudian Ketua Aswaja Center. Ini kalau ini mungkin masih pantas dipanggil Gus ya. Gus ma'as sobirin, ma'as sodikin, ma'al mutakin, ma'al ladina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Para pimpinan, para dosen dan tenaga kependidikan Sivitas Akademika Universitas Wahid Hasyim, meskipun nggak usah dikasih Islam sudah dengan sendirinya include ya Pak. Dan para mahasiswa, ini mahasiswa baru ya, mahasiswa baru Universitas Wahid Hasyim dengan berbagai prodi yang mungkin berbeda-beda yang saya hormati. Syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini saya secara pribadi untuk yang kesekian kali ini menjadi rumah kedua saya, kampus kedua saya setelah kampus saya sendiri di PT IKI, Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran di Jakarta. Karena di sini semuanya teman-teman semua, sahabat-sahabat semua, ada yang senior, ada yang junior, dan semuanya yang pasti adalah kelompok Aswaja yang tidak pakai Z, ya pakainya S. Pakai S-nya pun yang singkatannya benar, Ahlussunnah wal Jamaah, bukan asal wajar saja. Yang kedua, alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat semuanya, dan suasananya juga sangat cerah sekali, secerah dari harapan dan masa depan kalian semuanya. Amin. Sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati, kepada saya diminta untuk ikut ngomong tentang dalam rangka apa ini namanya? Orientasi keaswajaan. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, yang pertama saya ucapkan selamat kepada jenengan semuanya, kepada saudara-saudara semuanya, sahabat-sahabat semuanya yang diterima dan kuliah di Universitas Wahid Hasyim Semarang ini. Kenapa harus disyukuri? Karena insya Allah apa yang disamakan oleh Pak Profesor Mudzakkir tadi di sini bergayung di dua pulau sekaligus, yaitu pulaunya adalah pulau pembangunan karakter, dan yang kedua adalah pulau pembangunan intelektual, profesional, dan lain sebagainya. Ini dua-duanya dapat. Karena itu katanya kalau nanti jadi orang intelektual, jadi orang pinter, tidak minteri, tidak ngapusi, karena berkarakter dengan baik. Sebaliknya juga jangan hanya berkarakter tapi tidak berilmu, nanti ditinggal orang lain. Karena memang dua konsepnya itu, dua pilar itu menjadi konsep dasar untuk membuat kita derajatnya mulia, menjabat kita menjadi orang yang bermartabat, dan insya Allah membuat kita menjadi orang baik sekaligus soleh, orang soleh sekaligus baik. Karena Qur'annya memang mengatakan itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi kalau pengen derajatnya mulia, nek Gus Sofirin itu maknanya yarfa, kemudian Allah yarfa. Pertama ad-darajat kepada alladzina amanu minkum, maf'ul pertama ya, atau kemudian walladzina utul ilma darajat. Kalau pengen derajatnya mulia, maka pilarnya dua. Pilar yang pertama adalah karakternya yang baik.
yaitu menjadi orang yang beriman, bertakwa, ujungnya adalah orang yang soleh. Solihun li nafsihi, pada saatnya nanti akan menjadi solihun listimaihi, yaitu baik untuk dirinya sendiri dan suatu ketika nanti akan membangun kebaikan untuk masyarakat, bangsa dan negaranya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Gusti Allah ternyata tidak berhenti di kalau pengen derajatnya mulia itu cuma soleh tok, enggak, tapi dilanjutkan dengan walladzina utul ilma, dan orang yang punya ilmu. Kalau gitu berarti nek pengen derajatnya mulia ya kudune pilare loro. Satu, pilar karakter iman dan takwa yang ujungnya adalah menjadi orang yang soleh tadi. Yang kedua adalah punya ilmu pengetahuan yang memadai dan berkualitas, syukur-syukur juga berdaya saing. Itu konsep dalam Islam. Nah, alhamdulillah jenengan semuanya itu kuliah di Universitas Wahid Hasyim yang sekaligus akan mengarungi 20 itu, berlayar di dalam 20. Kalau pakai bahasa Indonesia, pakai rujukan yang lain adalah lagu Indonesia Raya itu berbunyi bangunlah, baru bangunlah itu. Jadi karena itu memang kata Pak Kiai Mudakir itu nek wong akhlake wis apik dikasih ilmu insyaallah gampang. Tapi sebaliknya wong ilmu terus-terusan enggak dikasih ilmu, dikasih Allah wong lepol. Betul ya Kiai? Jadi karena itu memang yang pertama adalah yang akhlaknya dulu. Ketika Rasulullah ditanya, kok reformasinya Rasulullah itu berjalan dengan baik, lancar, aman dan sukses? Rasulullah ditanya, jawabannya innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Yang pertama kali dan yang paling utama, yang paling mendasar adalah akhlaknya terlebih dahulu yang dibangun atau yang disempurnakan. Yang direform adalah akhlaknya terlebih dahulu. Kalau akhlaknya sudah direform, insya Allah kemudian menyusul dengan diisi dengan pengetahuannya, maka akan terjadi apa yang tadi yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sekali lagi selamat buatnya dengan semuanya yang kuliah di sini. Apalagi kalau yang dapat beasiswa. Yang di sini ada yang dapat beasiswa enggak? Enggak ada ya? Ada. Harus disyukuri dua-duanya. Kalau sampean dapat beasiswa, bersyukur karena jenengan terpilih untuk mendapatkan beasiswa kuliah gratis. Yang enggak dapat beasiswa, syukur, itu karena tandanya sampean wong sugih-sugih. Gitu. Jadi kan semuanya disyukuri kabeh, disyukuri kabeh. Karena itu kan saya suka kalau ngumpulin kemarin ngumpulin SMK NU Kiai 700 orang NU Kendal penerima beasiswa dari Pak Mujib. Kemudian SMA NU Kangkung juga penerima beasiswa. Mereka bersyukur dan pengen dapat beasiswa terus. Saya bilang entar dulu, saya mau tanya dulu pada orang tuanya. Sampean pengen anak-anaknya dapat beasiswa terus, tapi rizkinya sampean biasa-biasa saja. Atau yang kedua, rizkinya sampean wakeh banyak, kemudian berkah, kemudian nggak usah anaknya dapat beasiswa, milih ndi? Ternyata pilihannya aswaja Pak, yang tengah-tengah. Tengah-tengah itu katanya saya juga dapat rezeki yang baik, anakku juga untuk beasiswa. Nah aku rak kalah, aku politisi nggak kalah jawabnya, nek ngono iku akeh tunggali. Baik. Yang kedua, alhamdulillah jenengan semua ini adalah orang Islam, itu sudah pasti. Karena kata Pak Kiai Mudakir tadi, kalau khutbah ini Jumat pasti ada ittaqullah. Diteruskan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu artinya adalah jangan sampai kita mati dalam keadaan tidak Islam. Karena memang katanya innaddina indallahil Islam.
Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Artinya kita berislam itu adalah sebuah pilihan sadar. Kita pun mengatakannya dimulainya dengan asyhadu. Itu deklarasi. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu pernyataan pembuka untuk masuk dalam Islam. Yang itu adalah kontrak sosial dan juga kontrak ilahiyah yang luar biasa. Nah, karena itu berarti jenengan pasti dan wajib untuk diimani, bisa ditekuni terus sampai insya Allah sampai akhir hayat husnul khotimah. Amin. Tapi kemudian jenengan ini kan hidup dalam bukan di ruang hampa. Jenengan itu hidup dalam ruang yang namanya Indonesia. Yang Indonesianya itu adalah beragam. Yang Indonesianya itu bineka. Yang Indonesianya itu beda-beda. Beda-beda macam-macam. Beda-beda kebangsaannya. Ada sing soko Jawa, ada yang soko Maluku, ada soko Kalimantan, kemudian Sumatera, NTT, Bali dan lain sebagainya. Itu dalam keragaman seperti itu. Kalau kita di satu sisi yakin betul dengan keimanan kita, kita tidak musyrik, kemudian kita ibadah sesuai dengan perintah Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, harus beribadah kepada Allah. Tapi di sisi lain kita hidup dalam suasana yang beragam seperti itu. Itu pun Qur'annya sudah ngajarkan la ikraha fiddin, tidak boleh ada paksaan dalam hal agama. Jenengan tidak boleh memaksakan agama jenengan kepada orang lain yang beragama lainnya. Itu tidak diperkenankan. Karena itu ini berarti ada juga ajaran yang mengatakan seperti tadi itu. Kalau gitu Pak Mujib, apa nggak boleh dakwah? Wajib. Tapi dakwah itu ada caranya, ada metodologinya, ada pendekatannya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kalian bisa berdakwah tapi dengan cara yang soft, dengan cara bil hikmah, dengan cara mau'izah hasanah, dengan cara berdiskusi yang dengan baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Wajib. Karena memang perintahnya jenengan nanti harus amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, karena itu saya ingin mengatakan lagi, alhamdulillah dengan orang Islam dan yakin betul orang Islamnya sampai akhir hayat insya Allah. Lalu kemudian beribadahnya juga serius sesuai dengan perintah amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kemudian dalam hidup berbangsa dan bernegara itu ada ada tata caranya dan ada rumusan-rumusan ideologisnya, ada rumusan-rumusan tata hukum tata negaranya dan lain sebagainya. Karena itu saya ingin mengatakan Islam yes, dan Islam itu kita yakini, lalu kita punya rujukan. Di dalam Islam jelas rujukannya adalah Al-Quran dan hadis. Ini adalah rujukan ilahiyah kita. Tapi di sisi yang lain, iya itu dari Gusti Allah. Tapi apakah semua orang bisa memahami, menafsirkan dari firman-Nya Gusti Allah? Belum tentu. Itulah kemudian ada kelompok-kelompok yang punya cara berpikir yang berbeda-beda. Nah, alhamdulillah kita punya cara berpikir namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita mengakui Al-Quran dan Al-Hadis, tapi cara memahaminya itu bisa bermacam-macam. Ada yang pemahamannya bersifat tekstual betul dan itu bersifat qot'i, karena itu tidak boleh ditafsir lain kecuali harus dilaksanakan opo onone. Salah satu yang diajarkan Kiai Mudakir itu kalau sholat itu qot'i. Tata caranya juga qot'i. Karena itu nggak boleh ada improvisasi dalam hal sholat. Karena pagi-pagi sambil olahraga dibalik. Kalau malam-malam isya sambil ngantuk dibalik.
Ning malam 2 rakaat, yang subuh 4 rakaat. Supaya sekalian olahraga. Improvisasi yang seperti itu nggak boleh. Yang ngajarkan seperti itu siapa? Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau ibadahnya mahdoh nggak boleh diimprovisasi. Misalnya puasa nggak boleh improvisasi, diambil jamnya. Kalau di Indonesia rata-rata berapa Gus? 13 sampai 14 jam ya? 13-an jam. Kalau di Eropa sana bisa 20 jam Mas. Puasa saya pernah itu dulu men ya. Bar berbuka sudah langsung adzan isya ya. Habis itu kemudian kita ini tahu sekali sahur. Sidik banget itu. Nah, itu juga bagian daripada yang harus kita syukuri. Kita itu hidup di Indonesia yang musimnya itu normal seperti yang sekarang ini. Sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati, ada yang kelompok yang terlalu keras. Yang tadi dibilang oleh Pak Kiai Mudzakkir, ada yang radikal betul. Tapi ada juga yang Mu'tazilah yang liberal betul. Ini juga enggak boleh. Kalau Islam itu, aja itu memandang Gusti Allah itu antara rojak dan khauf. Antara kita enggak boleh dengan Gusti Allah kok dianggap koyok konco. Mentang-mentang Ar-Rahman Ar-Rahim, jangan-jangan manggil Gusti Allah bro. Ya itu enggak boleh seperti itu. Tapi juga bukan yang terus menakutkan betul. Sehingga jenengan tuh wajahnya enggak wajahin Tolkien gitu, nggak ceria karena wedi terus gitu, isinya rokok terus gitu, kemudian dikafir-kafirkan terus gitu. Nah itu berislam kok dalam keadaan yang tidak happy seperti itu. Padahal kita ingin berislam dengan cara yang happy, insya Allah dengan cara yang moderasi, yang tengah-tengah, yaitu di aswaja, bukan kelompok yang Mu'tazilah, bukan kelompok juga yang Murji'ah, bukan kelompok yang Qadariyah, bukan kelompok yang Jabariyah. Yang Qadariyah adalah kelompok yang rasionalis betul, totally itu rasional. Yang satunya adalah kelompok yang wasrah betul, yang fatalisme. Yang kelompok fatalisme ini menganggap semuanya dari Gusti Allah, termasuk nakal juga karena memang itu karepe Gusti Allah gitu. Karena Islam Ahlussunnah wal Jamaah itu di tengah-tengah antara Qadariyah dan Jabariyah. Kalau lagi usaha Pak Kiai Mudzakkir, Pak Kiai Khalid, Gus Sofirin, itu saya kalau lagi usaha itu saya pakai Qadariyah, Pak. Saya pakai Qadariyah, yaitu saya mengusahakan untuk bisa ikhtiar yang tenanan. Itu yang rasional betul, yang ilmiah betul. Tapi hasilnya saya Jabariyah, yaitu tawakal kepada Gusti Allah. Jadi ada wilayahnya yang berbeda. Wilayah ikhtiar, ya saya sih berharap kalian itu Qadariyah, rajin tenanan, rasional tenanan, belajar sungguh-sungguh. Tapi hasil itu wilayahnya Gusti Allah, itu wilayah otoritas Tuhan. Karena itu faida azamta fatawakkal 'ala Allah. Jadi di sini ikhtiarnya yang maksimal. Kayak sampean misalnya dari sekarang kelas semester 1, alah ngesuk paling-paling ya aku lulus karo Pak Mudzakkir. Pak Mudzakkir wong apian kok. Wis ora apa-apa. Nilainya IPK-nya 2 kacamata itu kosong-kosong. Enggak apa-apa, paling lulus juga. Enggak. Harus maksimal. Saya sekarang semester 1, besok waktu semester 8 lulus dengan nilai cum laude. Amin dong. Kira-kira mau nggak berikhtiar seperti itu? Ya harus ikhtiar yang tenanan. Salah satu ikhtiar yang tenanannya adalah selalu punya yang namanya manajemen belajar. Belajar itu hak apa enggak? Baik apa enggak? Baik, karena baik maka al-haq bila nidham yaglibuhul batil bin nidham. Harus dimanage dengan baik, termasuk pendidikan harus dimanage dengan baik. Mumpung sekarang semester 1, coba dirancang, insya Allah Pak Mujib
Insya Allah Pak Rektor, saya siap semester 1 nilainya bagus, semester 8 lebih bagus dari semester 7, semester 6, semester 5, semester 4, semester 3, dan semester 1. Siap? Ada eskalasi kenaikan yang seperti itu. Itu yang disebut dengan perencanaan, dan itu yang disebut dengan ikhtiar, dan itu yang diajarkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu ikhtiar yang maksimal, hasil fatawakkal 'alallah, serahkan pada Allah, karena memang hasil itu adalah otoritas Gusti Allah. Nek hasil itu otoritas jenengan manusia, maka niki paling sugih itu Pak Mudakir, wong rektor kok. Pak Mudakir yang paling sugih profesor kok, atau yang paling sugih itu dekan fakultas ekonomi kok, atau dokter kedokteran dan sebagainya. Ternyata enggak. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah, itu adalah di tengah-tengah, yaitu itu menjadi otoritas Gusti Allah. Berbeda dengan yang qadariyah, yang full qadariyah. Tapi ada di pesantren juga ada guyonan ya Pak Kiai Mudakir. Kalau memang semua rasional, coba kamu bisa enggak sih berdiri, angkat kakimu satu. Yang kedua, masih bisa. Oke, penginan kamu bisa enggak diangkat kaki dua. Ternyata enggak isoi. Jadi enggak selamanya sesuatu yang rasional. Kalau misalnya semuanya sesuatu yang rasional semuanya, enggak ada orang miskin, Mas. Enggak ada yang miskin. Wong gitu, kalau semuanya matematika seperti itu, enggak ada yang miskin. Kalau itu padahal pengennya yang qadariyah harusnya semua rasional semuanya. Yang sekarang ini liberal misalnya, anggap aja itu anak dari qadariyah, liberal. Apa betul yang di daerah yang liberal sana itu orangnya itu bermartabat? Bayangkan kalau di Thailand itu, muka-muka Pak Mudakir sering ke Thailand tapi tidak mampir ke Pantai Pattaya. Di Pantai Pattaya itu liberal betul. Karena liberal betul, maka di daerah satu pantai itu boleh tidak pakai pakaian selai kain pun. Di pantai nggak pakai pakaian lanang dan wedok. Terus di situ ada mainan yang namanya voli pantai. Bisa dibayangkan nggak kalau sampean ada main voli pantai, kemudian lompat-lompat, yang main wong lanang, apa yang terjadi kira-kira? Nggak usah dibayangkan. Yang kedua, atau sebaliknya yang main sing wedok gitu, main voli nggak pakai pakaian di pinggir pantai, terus kemudian lompat-lompat. Itu daerah yang namanya Pattaya, seperti itu. Kok Pak Mujib ngerti? Nah, ini yang gawat ini. Jadi kalau ada orang ngomong itu biasanya ngomongnya dasarnya dua. Kalau enggak dasarnya ilmu, dasar informasi, dasarnya pengalaman. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, ini yang kita sementara yang Jabariyah, masa sih semuanya harus dikasihkan Gusti Allah? Gusti Allah sudah ngasih akal kepada kita, itu untuk apa? Tadi Pak Kiai Mudakir nyebut-nyebut ulil albab. Ini kita adalah diharapkan menjadi ulil albab. Siapa ulil albab? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan ala junubi wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Orang itu yang namanya ulil albab itu dua yang dipikirkan itu, yaitu apa yang menjadi hubungannya vertikal kepada Gusti Allah, tapi juga di satu sisi ini yang akhlak, ini yang karakter, kemudian wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, itu berarti yang berpikir secara ilmiah, melakukan penelitian dan lain sebagainya, itu berarti adalah keilmuan. Lagi-lagi orientasinya dua, yaitu pembangunan karakter dan pembangunan ilmu. Nah, jenengan insya Allah moga-moga keluar dari sini adalah orang-orang yang berilmu dan berakhlakul karimah. Amin ya rabbal alamin. Nah, yang Jabariyah mosok sih semuanya diserahkan kepada Gusti Allah.
Kalau semuanya diserahkan pada Gusti Allah, padahal Gusti Allah juga nantang, ya ma'syarul jinni wal insi istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu. Itu tantangan dari Gusti Allah, silakan kalian kalau mau nembus langit silakan nembus, tapi nggak bisa kan nembus illa bisultan. Nah, baru ini berbeda tafsirnya. Bisultan bisa jadi karena atas kodrat Gusti Allah yang maha adil, yang maha kuat dan lain sebagainya. Tapi ada yang menafsirkan illa bisultan, kecuali dengan ilmu pengetahuan yang memadai. Nah, monggo itu silahkan, itu soal tafsir. Dan soal tafsir itu Ahlus Sunnah wal Jamaah itu nggak pernah menganggap bahwa tafsir yang paling baik itu adalah tafsirnya si A, tafsirnya yang baik tafsirnya yang si B. Moderasi dari Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sudah dimulai dari awal. 4 madhab Maliki, Hanafi, kemudian Syafi'i, kemudian Hambali, itu masing-masing mengatakan pandanganku benar, tapi pandangan orang lain itu berpotensi lebih baik dari pandangan saya. Luar biasa. Nisbati Imam Syafi'i ngomong seperti itu karena memang dia juga muridnya Imam Maliki dan sebagainya. Jadi tidak pernah ada yang merasa kata-kata Pak Kiai Mudakir tadi pinter neng menteri sok pinter dari orang lain, nggak boleh. Wa fawqa kulladzi ilmin alim, di atas orang yang pinter ada yang lebih pinter lagi. Jangankan kok ilmiah yang seperti ini, yang sifat ini, ada juga yang ilmu, ada yang hikmah. Jenengan adik-adikku semuanya sudah paham semua Nabi Musa dengan Nabi Khidir itu adalah gambaran, ternyata di luar itu masih banyak. Itu baru Nabi Khidir, apalagi yang bikin Nabi Khidir. Nabi Musa itu gambaran dari kelompok intelektual, penguasa, kemudian orang hebat, orang kaya, mau rasional. Dia sudah merasakan, seolah-olah dia merasakan dia yang paling hebat. Karena dia ilmuwan, karena dia punya kekuasaan, dia juga sugih. Saya yakin sampean kalau punya akumulasi 3 itu, ya punya kuasa, ya sugih, ya punya apalagi tadi? Pinter. Kira-kira sampean pengen semua nggak kayak gini? Tapi kalau pun toh iya, jangan sombong-sombong. Ternyata ditegur sedikit dengan Nabi Khidir, diutus Nabi Khidir. Kemudian dia minta belajar dari Nabi Khidir. Ternyata ada ilmu di luar daripada yang kasyaf. Ada ilmu yang di luar daripada yang ketok moto. Ada yang tidak temoto, yaitu ilmu hikmah itu. Nah, karena itu ini yang disebut tadi oleh Pak Kiai Mudakir, itu pinter tapi enggak minteri, enggak sok pinter dan lain sebagainya. Bapak dan saudara-saudara sekalian, karena itu tidak semuanya status sisi adalah tidak semuanya liberal, bebas semuanya dan rasional semuanya, menganggap sesuatu semuanya rasional total, membuat episentrumnya adalah pada manusia, dirinya yang paling hebat. Tetapi sebaliknya juga jangan semuanya dipasrahke Gusti Allah. Kemudian orang nakal terus kemudian geng motor terus baca orang, wah itu kehendaki Gusti Allah. Lah kok enak men gitu. Nah, karena itu kita dikasih yang namanya akal. Tapi akalnya tadi itu antara akal dengan hati. Nah, ini saya ingin mengatakan insya Allah Unwahas ini adalah berpikirnya adalah Mekah, tapi hatinya Mekah, berpikirnya Amerika atau Eropa ya Pak. Mana? Jadi hatinya Mekah itu mengendalikan pikirannya supaya on the right track, Shirathul Mustaqim. Sehingga dengan demikian dalam dirinya itu komplit. Ya pinter, ya api ya pinter, ya suki, ya punya pejabat, syukur-syukur apalagi mana-mana ganteng lagi, cantik lagi, itu pol-polan.
Itu luar biasa. Itu pun tidak boleh kemudian takabur. Nah ini takabur ini juga adalah ini otoritas dan zonanya Gusti Allah sendiri. Nggak boleh kita pun, kata Pak Ki Mudakir, la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibrin. Ada sedikit aja takabur, kata Nabi, yang Nabi itu wa ma yantiqu anil hawa, itu semuanya adalah dari ila wahyu yuha, dari wahyu Gusti Allah. Berarti ini juga dari kehendak Allah, berarti enggak boleh ada takabur. Takabur itu adalah wilayahnya Gusti Allah. Sama dengan hidayah, itu juga wilayahnya Gusti Allah. Nabi pun enggak bisa memberikan hidayah. Nah, dengan jangan-jangan dapat hidayah untuk kuliah di Unwahas ini, itu adalah syukuri sebagai dapat hidayah yang baik seperti itu. Kata Gusti Allah ketika Nabi sedikit mau protes, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau Muhammad enggak bisa, itu bukan wilayahmu yang namanya hidayah. Kamu enggak bisa memberikan hidayah kepada siapapun, termasuk kepada orang yang saling kamu cintai, yaitu pamanmu sendiri. Karena innaka la tahdi man ahbabta, tapi walakinnallaha yahdi man yasha. Tapi Gusti Allah yang akan memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Kalimatnya pun siapa yang dikehendaki. Itu moderat betul. Karena itu jenengan yang orang Islam kemudian sekarang merasa paling hebat, orang Islam yang bukan aswaja kafir, lulu. Gusti Allah aja mengatakan walakinnallaha yahdi man yasha. Jangan-jangan itu yang orang kamu remendahkan itu, yang kamu anggap kafir itu, justru dia sebenarnya yang paling hebat. Nah ini pandangan yang seperti ini adalah pandangan dari aswaja yang bersifat moderasi, yang bersifat tasamuh, yang bersifat jalan tengah, yang bersifat wasatiyah, pandangan yang di tengah-tengah. Adik-adikku sekalian yang saya hormati, bersyukurlah kalian mendapatkan pendidikan di Universitas Wahid Hasyim yang ini adalah basicnya adalah aswaja. Yang kedua, saya ingin mengatakan jenengan perlu bersyukur juga karena jenengan jadi wong Indonesia. Orang Indonesia ini selain besar dari populasi penduduknya yang nomor 4 di dunia, di Indonesia ini keragamannya luar biasa. Tadi saya menyebutkan keragaman dari sisi budaya, dari sisi bahasa. Di India itu 1,5 miliar, bahasa daerahnya kira-kira hanya 20 sampai 22. Saya pernah ketemu dialog sama MPR-nya India, itu sekitar itu. Tapi Indonesia berapa? Indonesia tidak kurang dari 746 bahasa daerah. Tepuk tangan untuk Indonesia. 400 diantaranya itu di Papua sana. Alhamdulillah kok Pak Rektor dilala di sana itu bahasanya 400 itu nggak saling paham. Karena nggak saling paham, kalau dia berontak susah. Karena dia harus pakai bahasa Indonesia. Kalau pakai bahasa Indonesia, tentaranya ngerti, polisinya ngerti, binnya ngerti, sehingga gampang termonitor. Coba kalau seandainya mereka saling paham antara bahasa satu dengan bahasa lainnya, dia pakai bahasa daerahnya, dia berontak, kita nggak ngerti apa-apa. Karena bahasanya 400 itu ada di sana. Nah itu keragaman kita luar biasa. Dan yang terakhir, yang paling cocok, yang paling kita bicarakan sekarang ini konteksnya adalah bahasa agama kita ada 6. Agama kita ada 6. Agama Islam yang paling banyak, Kristen nomor 2, Katolik nomor 3, kemudian Hindu nomor 4, nomor 5-nya Buddha, nomor 6-nya Konghucu. Tapi alhamdulillah 6 agama, ratusan bahasa, kemudian ribuan yang namanya suku bangsa, tapi kita rukun. Pak Kiai Mudakir pasti sudah ceramah kemana-mana. Di Timur Tengah sana itu satu bangsa, satu bahasa, tapi negaranya pecah 22 di sana itu.
Dan kemudian antara satu dengan yang lain nggak rampung-rampung, nggak rukun-rukun. Nah, Indonesia alhamdulillah dengan keragaman yang luar biasa tadi, dengan keragaman termasuk agamanya, alhamdulillah rukun-rukun. Kenapa? Karena alhamdulillah Indonesia ini memiliki satu ideologi yang disepakati bersama, dan ideologi itu bisa merekatkan perbedaan semuanya yang disebut dengan ideologi Pancasila. Kok bisa seperti itu? Iya, karena yang menyusun Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 itu selain PPKI ada yang tim kecilnya itu 9 orang, itu mewakili representasi macam-macam. Ada representasi daerah, Pak Maramis itu dari Ambon dan Maluku dan Manado. Kemudian ada Pak Hatta itu mewakili dari daerah Sumatera. Kemudian Bung Karno itu mewakili dari Jawa dan lain sebagainya. Lalu ada yang mewakili Islam, ada yang mewakili Kristen. Yang mewakili Islam pun itu ada 3. Satu adalah Kiai Haji Wahid Hashim. Tepuk tangan. Yang kedua adalah Kiai Ki Bagus Kusumo. Ki Bagus Hadi Kusumo itu dari Muhammadiyah. Kemudian Ki Agus Salim itu kalau sekarang mungkin istilahnya Ijmi kali Pak. Jadi ada NU, ada Muhammadiyah, ada Ijmi. Ya wajar, tapi ada Islam yang nasionalis, ada Bung Karno, ada Bung Hatta. Karena ini adalah representasi dari pikiran orang-orang yang pintar, maka ideologi itu dengan Pansilanya 5 sila nggak ada yang menolak. Tapi selalu saya mengatakan Pak Kiai, saya nggak setuju kalau Pancasila sebagai hukum, sebagai ideologi, sebagai sumber hukum itu lahirnya tanggal 1 Juni, saya nggak setuju. Kenapa? Karena Juni itu adalah ongoing, itu unproses. Disebut nama Bung Karno, iya, tapi bukan itu yang menjadi ideologi kita sekarang. Kenapa? Karena urutannya dulu Bung Karno itu menyebutkan sila yang kelima itu ketuhanan yang berkebudayaan. Jadi yang dijadikan sebagai ketuhanan itu ditaruh di sila yang terakhir, yang kelima. Alhamdulillah ada Mbah Wahid Hashim yang juga diperintah sama Mbah Hasyim Asy'ari, kemudian terus didiskusikan lagi, lalu dibalik menjadi ketuhanan yang Maha Esa di yang pertama. Ditaruh yang pertama. Apa filosofinya? Filosofinya adalah negara ini negara bukan agama, tapi negara beragama. Dan sila yang pertama akan punya nur, ruh ilahiyah menjadi ruh dari sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Karena itu yang namanya kemanusiaan yang adil dan beradab itu kemanusiaan yang didasarkan oleh nur ilahiyah juga. Karena itu di Indonesia no way yang namanya LGBT. Karena itu memang bertentangan dengan nur ilahiyah, nur keagamaan yang ada di situ. Demikian pula mestinya juga kemanusiaan seperti itu, persatuan seperti itu, musyawarahnya juga seperti itu. Nah kalau sekarang saya nggak tahu, ini biar kampus saja yang meneliti. Musyawarah kita, demokrasi kita yang sekarang ini demokrasi yang ada ilahiyahnya apa enggak Pak? Ada kekuasaan ketuhanan atau ada kekuatan keuangan? Ada keuangan yang kuasa Pak, Tuhan yang kuasa. Monggo silakan didiskusikan lagi dengan baik. Karena tadi keadilannya juga keadilan yang bukan seperti sing sugih terus-terus sugih, sing kiri terus-terus kiri. Kan itu padahal kita yang namanya keadilannya itu adalah berbasis dari ideologi Pancasila yang pertama. Sila yang pertama ada nur ilahiyah. Bahwa kemudian tidak semuanya orang sugih, ya wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizq. Tapi kemudian kaila yakuna dulatan bainal agniya, jaga juga jangan berkeliling yang namanya sugih itu cuma wong A B C D tok, atau orang komunitas tertentu tok, atau 9 naga tok, tapi harus kaila yakuna dulatan bainal agniya. Jangan
Karena itu berarti rumusnya adalah keadilan ekonomi itu seperti apa. Ini yang barangkali perlu dirumuskan oleh yang namanya sivitas akademik, kelompok-kelompok akademis. Monggo silahkan didiskusikan dengan baik. Tapi pada prinsipnya adalah ketuhanan yang Maha Esa tadi menjadi ruh bagi seluruh sila-sila yang berikutnya. Tadi Pak Kiai mengatakan reformasi itu kemarin bisa jadi blank check. Itu di sini wong sing sak peneke dhewe, terus kemudian semua yang ini innal muluka idza dakhulu qaryatan afsatuha wa ja'alu a'izzata ahliha adillah. Itu ada kecenderungan seperti itu. Qalat innal muluka idza dakhulu qaryatan afsaduha wa idza dakhulu afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillah. Apa saja yang kemarin itu baik, karena ada reformasi dia babat sehabis-habisnya, termasuk yaitu 4 pilar kebangsaan itu, termasuk di dalamnya adalah P4 dihilangi total, akhirnya menjadi liberal seperti yang sekarang ini. Nah, kenapa kok kita mengatakan itu cara berpikirnya Aswaja? Karena di dalamnya adalah ada 3 orang yang hebat-hebat yang beragama, tadi ada Kiai Wahid Hasyim dan sebagainya. Kalau begitu berarti Aswaja masuk dalam relung yang namanya dasar Indonesia, yaitu 4 pilar dasar Indonesia itu adalah dimasuki oleh faham-faham Ahlussunnah wal Jamaah yang moderat, dan salah satu diantaranya adalah jelas-jelas NU, yaitu Kiai Haji Wahid Hasyim, Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim. Tepuk tangan untuk Indonesia. Ya, karena itulah saya ingin mengatakan jenengan adalah sebagai kader-kader Aswaja sekaligus kader-kader bangsa, anak-anak bangsa yang sah untuk menjadi apa saja. Mau jadi bupati boleh, mau jadi hakim boleh, mau jadi jaksa boleh, mau jadi presiden sudah terwujud, kemudian jadi wakil presiden sudah terwujud, tapi nggak usah pakai amin ya. Kamu atau dipanjangkan aja istajib doana. Gitu aja. Jadi karena itu supaya jangan menyentuh yang kemana-mana. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, sekali lagi saya ingin menutup dengan mengatakan sekali lagi, syukuri jenengan semuanya masuk di universitas yang akan membangun 2 kekuatan, yaitu kekuatan karakter dan kekuatan keilmuan. Nah, kebetulan di Undang-Undang Dasar 1945 itu tujuan yang keempat kita bernegara itu adalah ikut menciptakan perdamaian dunia. Kalau prinsip Aswaja ini yang digunakan, insya Allah ini bisa menjadi cara berpikir negara-negara lain. Dan alhamdulillah juga kita juga sekarang keras yang namanya membelain siapa? Palestina. Karena itu luar biasa nih Pak Jokowi. Ketika ada orang kritik habis-habisan, tahu-tahu dia yang duluan ke Ukraina, ke Soviet. Dia yang paling duluan berani nemuin Joe Biden di sana. Dan moga-moga yang diomongkan bukan bisnis tok. Moga-moga yang dibicarakan adalah untuk menciptakan perdamaian dunia. Karena memang Gusti Allahnya menyatakan, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, untuk saling asih dan asuh, untuk saling bergaul dengan baik, untuk saling mengerti problemnya masing-masing, dan kita menjadi satu kesatuan dunia. Itu yang barangkali menjadi cita-cita Islam, yaitu sebagai rahmatan lil alamin. Insya Allah Aswaja akan mewarnai dari keinginan kita untuk membangun yang namanya ikut serta menciptakan perdamaian dunia. Sekali lagi terima kasih, dan saya mau nutup, sampean siap enggak untuk di ujungnya nanti menjadi orang-orang yang pinter? Siap enggak jenengan insya Allah ujungnya akan menjadi orang baik?
Siap nggak sampean itu besok untuk berjuang seperti NU, yaitu syiar agama Islam Ahlussunnah wal Jamaah dan cinta kepada tanah air. Siap, terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya doa yang akan dipimpin oleh Bapak Kiai Khalid Masyhari MAG. Kepada beliau kami persilakan. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Waghfir lana dhunubana wa liwalidayna wa li jami'i ustadina wa liman ahsana ilaina wa li muassisi hadhil jami'ah Wahid Hasim Semarang. Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa ala sirati nura wa fil jannati rafiqa wa minan nari sitra wa hijaba wa ilal khairat dalliha kullaha wa imam. Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidana wa man hadara fi majlisina hadha ya Allah min ahli ilmi wa ahli khair wa ahli Qur'an wa min hafidil Qur'an wa min ahli alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa la taj'alna wa iyyahum min ahli dhair wa min ahli tughyan. Allahumma ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kathir wa ya qawiya kulli dha'if yassir lana umurana kulla taysir fa inna taysiral asir alaika yasir hajatuna kathir anta ghaniyun wa nahnu faqir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya penyerahan cindera mata oleh Ketua Aswaja Center Universitas Wahid Hasyim. Kepada beliau Bapak Ma'as Sobirin kami persilakan. Disampaikan terima kasih. Acara yang terakhir penutup. Untuk mengakhiri acara pada pagi hari ini, marilah kita tutup dengan bacaan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Terakhir, kami selaku pembawa acara pada pagi hari ini memohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat perkataan maupun perbuatan yang kurang berkenan di hati para hadirin semua. Kami akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberitahukan kepada seluruh peserta orientasi keaswajaan 2023 bahwasanya setelah ini akan dilaksanakan pretest, yang mana teman-teman dari peserta dapat melihat link daripada soal pretest tersebut di layar monitor ataupun dapat mengaksesnya di room chat Zoom meeting yang tersedia. Terima kasih. Ini dari mana?